Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Apriani dengan NIM 23010201119. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review paper saya. Review paper saya: penulis, judul, jurnal, dan tahun. Latar belakang masalah. Objek penelitian yaitu pengenalan wajah berbasis smartphone untuk tujuan keamanan. Saya merangkum dari permasalahan yang ada, yaitu masalah utama yang dihadapi dalam pengenalan wajah berbasis smartphone adalah keterbatasan perangkat keras, variasi kondisi lingkungan, dan kebutuhan akan algoritma yang lebih efisien. Selanjutnya, masalah penelitian MP dan landasan. Masalah utamanya yang rangkuman tadi, landasannya itu saya mengambil dari jurnal yang ada di sebelumnya, referensi yang sebelumnya untuk membuat jurnal ini. Saya mengambil 5 yang ada di PPT, yang ada di slide PPT. Sebenarnya itu ada 11 jurnal. Saya cuma ngambil 5 karena kalau ngambil semuanya terlalu kebanyakan, dan saya ngambil ini karena sama-sama menguji coba di HP Samsung. Menguji coba di HP Samsung dengan metode-metode seperti berikut. Seperti di slide ini. Untuk jurnal yang pertama, yaitu penelitian ini mengusulkan metode unlock perangkat mobile menggunakan informasi biometrik wajah dari berbagai sudut pandang 180 derajat di sekitar kepala pengguna. Metode ini menggunakan gambar 2D grayscale untuk mendeteksi wajah frontal dan profile, serta mengevaluasi berbagai support vektor, matching atau SVM, dan jaringan syaraf untuk pengenalan wajah. Untuk judul yang kedua, sistem ini menggunakan sensor gerak dan cahaya untuk mendeteksi serangan media 2D dan serangan kamera virtual. Dengan menggabungkan data dari sensor, sistem ini meningkatkan keamanan tanpa mengorbankan kecepatan. Hasil eksperimen menunjukkan tingkat deteksi mencapai 95-97% dan tingkat alarm palsu 2-3%. Untuk judul yang ketiga, penelitian ini mengusulkan detektor wajah berbasis fitur dalam atau deep fitur untuk perangkat mobile yang mampu mendeteksi wajah dalam gambar dan variasi pose dan pencahayaan ekstrim serta wajah parsial. Metode ini menggunakan jaringan syaraf konvensional dalam DCNN untuk mendeteksi wajah. Untuk judul selanjutnya, penelitian ini menggabungkan biometrik multimodal dengan menggabungkan informasi wajah dan preokular untuk meningkatkan akurasi dan keandalan sistem autentikasi. Sistem ini diuji dalam berbagai perangkat dan menunjukkan kinerja dibandingkan metode unimodal. Untuk judul yang terakhir, sistem ini menguangkan karakteristik biometrik wajah, preokular, dan iris autentikasi. Sistem ini diuji pada 2 perangkat berbeda dan menunjukkan tingkat kesalahan yang sangat rendah, yaitu R0.68%. Ini membuktikan kinerja yang kuat untuk skenario autentikasi yang aman. Dari metode yang diusulkan dalam jurnal ini atau paper ini ada 4, yaitu support vector matching atau SVM, local binary pattern, hierarchical correlation, deep convolutional neural network, dan analisis perbedaan PGB dan MED. Itu ada di slide ini. Perbedaannya ada P1, P2, P3, P4, P5, dan MED-nya. Oke, yang selanjutnya itu ada tahap penelitiannya. Penelitian ini menggunakan 4 tahapan.
Yang pertama yaitu mendeteksi wajah, karena dia mendeteksi wajah, habis itu pemrosesan wajah, baru ekstraksi fitur dan pencocokan fitur. Selanjutnya, datasetnya, dokumen ini tidak menampilkan dataset yang pasti, tapi ada beberapa yang disebutkan, seperti ini. Pada slide ini bisa dibaca, ada data umumnya, ada UU umum, variasi dataset eksperimental. Seperti yang di samping itu menggunakan Samsung Galaxy Note 10.1 dan Samsung Galaxy S5, tapi itu tidak pasti atau tidak disebutkan, cuma sedikit gitu. Hasil penelitiannya yaitu efektivitas, algoritma, tantangan, dan pertimbangan keamanan kinerja. Hasil dari penelitian ini itu ada di slide ini. Kesimpulan dari semuanya yaitu pentingnya keamanan smartphone, karena penyimpanan banyak informasi sensitif itu di smartphone ya. Apalagi di zaman sekarang yang apa-apa kita tuh menyimpannya tuh di smartphone. Jadi kayak nggak semua orang tuh bisa buka HP kita dengan sembarang gitu. Jadi kita ada keamanannya gitu. Nah, ada proses pengenalan wajah terdiri dari 4 langkah utama. Ada tantangan wajah termasuk variasi penampilan seiringnya bertambah usia. Contohnya di umur berapa ya, wajahnya seperti ini gitu kan. Terus tuh nanti kayak bertambah usia itu bukannya pasti fitur mukanya akan berbeda gitu. Jadi itu sebagai tantangan juga. Dan yang terakhir itu algoritma yang menjanjikan, termasuk local binary pattern dan artificial component analysis. Sekian review paper dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.